Halo semuanya, kali ini berjumpa dengan saya Takdim Ibadi. Saya akan mengajarkan di pertemuan pertama ini tentang Office Word ya teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya kan kita sudah menginstal aplikasi Microsoft Office Word. Sekarang kita buka dengan cara mengklik gambar Office, gambar Windows di kiri bawah ini di layar. Kemudian tuliskan kata Word. Ya, nanti akan muncul Word 2013 nih. Kita tulis seperti ini, nanti dia akan muncul Word 2013. Kemudian teman-teman klik saja langsung. Klik Word 2013, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu. Pada halaman pertama 2013 beda dengan 2007 atau 2000 di bawah 2013 maksudnya ya. Kalau di 2013 di sebelah kiri ini ada tampilan recent, maksudnya di sini ini file-file yang pernah kita buka sebelumnya ada di sebelah kiri ini. Nah, kemudian yang tampilan di sini ini adalah saran template yang bisa kita gunakan. Misalnya teman-teman mau membuat sebuah sertifikat, ini ada templatenya. Atau teman-teman mau membuat cover buku atau e-flyer atau juga menu makanan dan lain-lain. Bahkan untuk membuat CV, ya ini pun juga bisa kalian lakukan. Bahkan membuat kalender juga bisa. Templatenya sudah ada dan tinggal teman-teman klik, kemudian tinggal diedit-edit saja. Tapi biasanya kalau teman-teman mau menambah atau mencari template baru, teman-teman bisa tulis saja di sini. Misalnya template tentang teknologi, ya. Tapi dengan catatan laptop teman-teman harus terkoneksi ke internet. Kalau tidak terkoneksi ke internet, dia tidak akan bisa men-searching atau mencari template-template yang bisa kita gunakan. Nih, ini ada banyak sekali, ya. Teman-teman bisa download dan ini ada banyak di sini ya. Nah, ini bisa kalian lakukan. Cari aja di sini banyak kok templatenya. Oke, kita balik lagi ke home. Nah, kita belum membahas template-template ini, tapi kita fokus ke blank dokumen aja dulu ya. Jadi di halaman kosong. Nah, ini disebut dengan lembar kerja Microsoft Word ya. Nah, untuk penjelasannya saya akan jelaskan dulu satu persatu. Di halaman kerja ini ada menu di atas. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu. Ya, setiap menu ini mewakili fungsinya masing-masing. Ya, nah pada 2013 ke bawah, maksud saya Office 2013 ke bawah pokoknya, biasanya kan di sudut sini itu lambang daripada Office ya. Nah, tapi sekarang di 2013 itu diganti namanya file, menu file, dan itu hampir sama dengan menu lambang Office di 2007 atau 2003 sebelumnya ya. Nah, kemudian di bawah ini ada page ya di sudut kiri bawah, ini menandakan halaman lembar kerja. Nah, jadi halaman lembar kerja ini saya berada di halaman pertama dari satu halaman. Jadi kalau misalnya kita ada 2 atau 3 halaman, teman-teman akan lihat di sini ya posisinya ada di halaman berapa. Kemudian di sebelahnya halaman ini ya ini ada jumlah kata ya, jumlah kata ya, bukan jumlah kalimat. Contohnya di sini saya menuliskan halo, perkenalkan, nama saya Takrim Ibadi ya. Nah, di sini ada 6 kata. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi teman-teman kalau mau menghitung kata ini biasanya untuk mereka yang untuk penelitian atau skripsi membuat sebuah abstrak, biasanya dikasih dikasih range, maksudnya dibatasi berapa jumlah kata untuk satu abstrak itu. Nah, kemudian di sini ada untuk merubah tampilan, di sini ada bahasa, merubah bahasa, kemudian ada merubah tampilan lembar kerja. Contoh di sini ya, read mode ya. Jadi untuk membaca tampilan seperti ini. Kemudian ada tampilan dari web layout, kemudian ada tampilan daripada print layout. Kemudian untuk membesarkan ada di sebelah sini. Ini untuk membesarkan halaman kerja atau untuk mengecilkan juga bisa dari sini. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Atau dengan menekan tombol di keyboard CTRL atau Ctrl, kemudian gunakan scroll mouse untuk membesarkan atau mengecilkan. Kalau untuk membesarkan majukan scrollnya, kalau untuk mengecilkan mundurkan scrollnya, ya. Ini bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian kita balik ke menu pertama yaitu menu home, ya. Di menu home kita bisa merubah font atau merubah bentuk daripada tulisan ini, ya. Caranya gimana? Ini kan ada Kalibribadi ya. Nih, ini nama font ini namanya adalah Kalibribadi.
Nah, gimana caranya kita merubah font ini? Dengan cara kita bold dulu, ya. Bold. Maksudnya di blok dulu, blok teksnya. Kemudian kita ubah. Nih kita pilih, kita arahkan mau diganti menggunakan font apa. Misalnya saya menggunakan font bookmark all style. Nih, ya. Maka dia langsung berubah. Atau mau diganti yang lain juga boleh, ya. Algerian misalnya, ya, atau menggunakan yang seperti tadi. Nah, kemudian bagaimana cara memperbesar ukuran font? Di sebelah untuk font, ini ada namanya font size. Jadi untuk merubah ukuran font, kita pilih dari sekian banyak ini. Nih ada banyak ya. Misalnya saya ubah ke ukuran 14 misalnya. Nah, tapi kalau di sini Kak tidak ada ukuran 13, bisa nggak diganti menjadi ukuran 13? Bisa. Caranya gimana? Ya tinggal tulis aja di sini kita ganti 13 ya. Maka dia berubah menjadi ukuran 13. Atau ada nggak cara lain selain menulis manual? Bisa. Gimana caranya? Kita blok dulu teksnya, kemudian tekan tombol CTRL atau Ctrl pada keyboard, kemudian tekan lagi sembari tekan CTRL, tekan huruf di keyboard itu apa namanya lambang tutup kurung kurawal ya. Itu untuk membesarkan. Kalau menekan tombol buka kurung kurawal itu untuk mengecilkan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seperti apa buka kurung kurawal nih, ini lambang buka kurung kurawal dan ini tutup kurung kurawal. Ya, jadi itu ada di atas menu enter ya, teman-teman bisa lihat di keyboardnya itu. Nah, kemudian misalnya ini sudah ukuran 13. Nah, di bawah font itu ada yang namanya bold. Jadi kalau teman-teman mau menghitamkan atau menebalkan teks ya, itu tekan blok yang mana mau kita hitamkan, kita pilih bold. Ya, maka dia langsung tebal, ya hitam tebal. Kemudian di sebelah bold itu ada namanya italic ya. Ini untuk memiringkan. Ya, italic ini untuk memiringkan. Ya, untuk memiringkan teks. Nih, kemudian yang di sebelah italic itu ada namanya apa ini? Underline, garis bawah sebuah teks ya. Kalau kita pilih maka dia ada garis di bawahnya ini. Ini kelihatan nggak? Ya, ini seharusnya kelihatan. Sebentar. Saya besarkan dulu. Ini ada hitam ya. Nah, itu apa namanya? Itu untuk memperbesar ukuran font ya. Nah, kemudian di sebelah underline ini ada namanya strike through ya. Strike through ini untuk mencoret ya. Jadi kalau misalnya saya ini mau saya coret teksnya, kita pilih ini aja. Maka seperti ada garis di tengah-tengah teks ya, itu untuk mencoret. Kemudian kalau yang sebelahnya ini subscript ini untuk mengecilkan huruf juga ya. Atau kalau di keyboard itu tekan CTRL atau Ctrl sama dengan itu bisa. Nah, ini saya contohkan misalnya Takrim Ibadi, di sini ada 2 misalnya. Ini saya blok dulu teks 2-nya, kemudian saya pilih yang ini subscript ini untuk mengecilkan. Nah, atau untuk pangkat ya superscript, namanya superscript, ingat ya teman-teman ya. Ini superscript, sedangkan yang ini adalah subscript. Ya, kalau saya pilih superscript dia naik ke atas. Tuh ya, dia naik ke atas. Kalau subscript ini di bawah. Ya, kita pilih yang atas dulu. Nah, itu sebagai contoh ya. Kemudian ada apa lagi? Di sini untuk membesarkan juga bisa pilih increase font size. Bisa juga misalnya untuk memperbesarkan apa namanya font. Boleh ya. Ini contohnya Takrim ini mau saya besarkan pakai ini increase font size. Nih saya pilih ya. Atau untuk mengecilkan di sebelahnya. Nih. Ya, ini untuk mengecilkan. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada lagi namanya change case. Change case ini untuk mengubah kasus-kasus teks, misal seperti ini. Ini kalimat Takrim Ibadi, ya ini kalimat ya karena terdiri dari satu kata, dia menjadi sebuah kalimat Takrim Ibadi. Saya pilih misalnya sentence case. Sentence case ini maksudnya hanya huruf besar di awal paragraf. Kita pilih sentence case. Ya. Jadi selain huruf awal paragraf dia akan mengecil. Nih hilang nih ya. Nah, kalau misalnya saya pilih lowercase itu hurufnya dikecilkan semua ya.
huruf kecil semua. Lowercase namanya. Kalau uppercase ini hurufnya besar semua. Tuh, huruf besar semua. Kemudian kalau capitalize each word itu artinya setiap huruf kata itu akan besar. Contoh seperti ini. Nah, jadi takrim ibadi ini untuk memudahkan kalau misalnya ada satu paragraf atau satu teks yang panjang mau kita ubah menjadi setiap katanya tuh huruf besar semua boleh ya dengan cara menekan itu tadi. Menekan capitalize each word. Nah, gimana dengan toggle case ini? Toggle case ini untuk merubah hurufnya menjadi kecil setiap awal kata dan yang lainnya huruf besar. Contoh seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat. T-nya kecil, I-nya kecil, ya. Nah, tapi ini tidak formal. Maksud saya kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh dia menggunakan kapitalis each word kalau untuk nama orang, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau merubah warna, halo ini kan warna hitam biasa lah ya. Mau kita ganti menjadi warna lain misalnya. Kita bisa pakai yang di sini atau kita pilih yang ini. Ini namanya font color. Kita pilih warna merah misalnya atau mau warna yang lain juga boleh. Ya, misalnya mau warna hijau, mau warna ungu, mau warna kuning, ya warna merah juga boleh. Misalnya saya ganti warna merah. Halo, ya, atau gini aja deh. Saya ganti warna yang lebih soft ya, warna hijau misalnya. Perkenalkan nama saya Takrim Ibadi. Takrim Ibadinya saya warna merah kan. Oh, biar nano-nano. Ya, ini warna merah. Nah, di sebelahnya ini ada namanya text highlight color. Jadi di belakang teks itu ada warna. Bukan teksnya yang diwarnai. Kalau ini kan teks yang diwarnai. Nah, kalau yang highlight color ini di belakang teksnya ini ada warna. Kita contoh seperti ini. Kita kasih contoh ya. Nah, tuh. Ini contohnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di belakang teksnya itu ada warna. Ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini namanya text effect dan tipografi. Ya. Ini untuk membentuk efek nama, teks. Maksudnya seperti ini contoh. Nama, mau saya ganti efek tipografi seperti ini. Tuh, ada banyak pilihan nih di sini. Teman-teman bisa disesuaikan saja lah. Kalau mau digaya-gayain boleh, atau mau yang formal-formal boleh ya. Ini teman-teman bisa pilih salah satu di antaranya ya. Nah, kemudian yang ini apa nih? Ini namanya clear all formatting. Nah, formatting mau kita bersihkan semua dari seluruh format ini, kita balikin ke awal. Ah, itu balik lagi ke awal ya, kecuali warna background color text ini tidak berubah ya. Nah, tapi kita kembalikan dulu seperti awal karena mau kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau di sebelah kiri sekali daripada bagian yang ini, kita masuk ke yang kiri. Ini ada namanya cut, copy, format pointer, dan paste. Ini maksudnya seperti apa? Kalau copy jelas ya, kita mau menduplikat. Contoh teks ini mau saya duplikat. Ini saya blok, kemudian saya klik copy. Atau cara paling cepat kalau di keyboard itu tekan CTRL plus C atau Ctrl C kata orang tuh ya. Ctrl C itu maksudnya copy. Kemudian kalau untuk paste Ctrl V ya, atau menekan yang ini nih, yang ini paste. Nah, ini kelihatan ya. Kalau teman-teman bisa lihat loh di situ ada apa namanya keyboard apa ya istilahnya itu ya. Kalau di ini ya. Pokoknya untuk mempercepat pekerjaan kita pakai perintah-perintah yang ada di keyboard. Saya lupa apa namanya. Nah, ini ada Ctrl V kalau untuk paste. Jadi Ctrl V itu langsung paste teks yang sudah kita copy sebelumnya. Atau kalau mau cara manualnya ya tekan aja paste ini. Tapi sebelumnya kita copy dulu ya, yang mana teks yang mau kita copy. Ya. Nah, bagaimana kalau cut? Cut itu untuk memotong ya. Kalau untuk memotong ya untuk menghilangkan lah ibarat kata seperti itu ya. Control cut. Boleh kontrol kalau menggunakan keyboard itu bukan Ctrl C ya, tapi Ctrl X ya. Jangan mentang-mentang tadi kontrol untuk mengcopy tadi kita menggunakan Ctrl C lantas teman-teman langsung Ctrl C semua, tidak. Kalau kontrol untuk cut ini Ctrl X ya, kita gunakan Ctrl X. Untuk mempastikan juga sama. Ya, kita Ctrl V ya. Kalau untuk paste itu Ctrl V. Nah, selesai di situ ini ada format pointer ya. Ctrl Shift C. Ini juga bisa teman-teman lakukan ya.
Jadi format-format tertentu lah yang bisa kita lakukan di sini, ada banyak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di kolom ini, kolom 1, kolom 2, kolom yang ketiga. Ini bagian paragraf. Tadi kan ini kan clipboard ya. Ini ada font, ini ada paragraf ya. Kolom paragraf. Nah, ini akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugasnya silakan lihat di halaman Google Classroom.